Untuk pengertian dari skala penawaran adalah jumlah total barang atau jasa yang tersedia untuk konsumen pada harga tertentu dalam satu periode, yakni menunjukkan berapa banyak barang yang produsen bersedia untuk menjual barang pada berbagai tingkatan harga. Hukum penawaran adalah hubungan positif antara harga jual dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu peningkatan harga akan mengakibatkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan penurunan harga akan mengakibatkan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran sendiri berbunyi yaitu ketika barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, yaitu ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut turun. Hukum ini menyatakan bahwa ada hubungan yang jelas antara harga dan jumlah penawaran suatu barang di pasar. Faktor-faktor penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri, yaitu harga barang yang akan ditawarkan akan mengalami kenaikan jika jumlah barang yang ditawarkan mengalami peningkatan. Yang kedua, harga barang pengganti. Harga barang pengganti itu sama dengan harga barang itu sendiri, yaitu jika harga barang yang akan ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Yang ketiga, ada biaya produksi. Biaya yang sangat terkait dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya bahan baku, gaji pegawai, dan lain-lain. Yang keempat, ada kemajuan teknologi. Teknologi sangat berpengaruh terhadap besar maupun kecilnya terhadap penawaran. Dengan adanya teknologi akan lebih mudah dalam memproduksi suatu barang. Yang kelima, pajak. Pajak adalah pungutan biaya resmi yang ditetapkan pada suatu produk sehingga mempengaruhi suatu harga. Yang keenam, ada tujuan perusahaan. Di suatu perusahaan akan memiliki tujuan berbeda-beda. Ada yang tidak takut mengambil risiko, ada juga yang takut. Hal tersebut akan mempengaruhi penawaran yang dilakukan. Untuk pengertian dari skala penawaran adalah jumlah total barang atau jasa yang tersedia untuk konsumen pada harga tertentu dalam satu periode, yakni menunjukkan berapa banyak barang yang produsen bersedia untuk menjual barang pada berbagai tingkatan harga. Jenis-jenis skala penawaran. Yang pertama, ada penawaran pasar, yaitu merupakan keseluruhan jumlah barang atau jasa dari seluruh penjual atau produsen di pasar. Yang kedua, yaitu penawaran perorangan atau individu, yaitu jumlah produk yang ditawarkan hanya oleh. Oke, setelah rekan saya menjelaskan tentang faktor-faktor penawaran, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh skala penawaran. Bisa kita lihat di situ ada harga dan ada jumlah penjualan per mangkok. Di sini saya akan mengambil contoh penjualan mie bakso. Langsung saja, pada harga 3.000 jumlah penjualan bakso yaitu 0 mangkok. Kenapa kok 0 mangkok? Di sini produsen tidak bersedia menjual karena tidak mampu menutup biaya produksi. Lanjut, pada harga 3.500 jumlah penjualan mie bakso meningkat menjadi 500 mangkok. Di sini produsen mulai bersedia menjual dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Begitupun seterusnya pada harga 5.500 dengan jumlah penjualan yaitu 3.400 mangkok. Lanjut pada contoh kurva penawaran. Seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergerak dan bergeser. Kurva penawaran akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya garis lurus.
yang mana miring ke atas dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua, harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Terus yang ketiga, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Dan yang keempat, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan sebesar 160 mangkok. Yang mana kalau kita ambil titik-titik lurus, ketemu pada titik C. Terus pada saat harga bakso 18.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Di sini jelas terlihat bahwasannya apabila jumlah penawaran naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Untuk selanjutnya, ada penjelasan tentang fungsi elastisitas penawaran. Untuk fungsi yang pertama, yaitu sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu pabrik atau tempat produksi, dan membuatnya dapat mengetahui bagaimana respon yang akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan tempat produksi tersebut. Apakah untuk menaikkan hasil dari penjualannya, apakah harus menaikkan jumlah produksi atau tidak menaikkan jumlah produksinya sama sekali. Untuk fungsi yang kedua, yaitu sebagai salah satu alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi, termasuk ekspor maupun impor, dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonominya. Kali ini saya akan menerangkan tentang contoh aplikasi di kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, yakni saat terjadi kenaikan harga barang sebesar 10% di pasar. Jika produsen mengetahui hal ini, maka produsen akan meningkatkan penawaran tersebut menjadi sebesar 20%, yaitu agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Contoh nomor 2, yaitu kenaikan harga LPG. Kenaikan harga LPG ini akan membuat produsen menawarkan lebih banyak barang agar bisa memperoleh keuntungan lebih besar. Memang pada satu sisi konsumen akan merasa terbebani dengan kenaikan harga tersebut. Namun karena membutuhkannya, konsumen akan rela mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Karena naiknya harga LPG tersebut, maka juga bisa mempengaruhi pada kenaikan harga, ketersediaan, serta penawaran barang atau jasa lainnya. Contoh nomor 3, menjelang hari raya, minat masyarakat akan sirup meningkat pesat, sehingga produsen akan menaikkan harga dan menambah jumlah pasokan barang di toko serta pasar. Saat hari raya telah usai, minat masyarakat terhadap sirup menurun, sehingga penjual juga menurunkan harga dan mengurangi jumlah pasokan barangnya agar mereka tidak rugi.